Bismillahirrahmanirrahim. Materinya adalah kelahiran Nabi Isa menurut Al-Quran. Kelahiran Nabi Isa menurut Al-Quran. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita tahu kalau Nabi Isa itu tidak punya bapak. Ibunya adalah Siti Maryam. Siti Maryam ini tinggalnya di Baitul Maqdis. Dia dipelihara oleh pamannya Nabi Zakaria. Orang tuanya adalah Ali Imran. Waktu Ali Imran ini belum punya anak, sudah bernazar kalau anaknya nantinya akan diserahkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalinya bini-bini gitu. Akhirnya diambil oleh Nabi Zakaria, ditaruh di mihrab. Yang diherankan oleh Nabi Zakaria, setiap masuk ke mihrabnya itu sudah tersedia makanan, ya, sudah tersedia makanan. Jadi mulai dari masih masa kecil sudah dia sangat dekat dengan Allah. Sekalinya setelah remaja, tahu-tahu datang malaikat Jibril, itu berbentuk laki-laki yang sempurna. Langsung Siti Maryam berlindung kepada Allah dan mengingati laki-laki itu supaya takut kepada Allah, padahal dia Jibril. Lalu malaikat Jibril mengatakan, aku ini utusan dari Allah. Gitu. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, Nabi dan Rasul itu dinamakan Nabi atau Rasul karena kedatangan malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah. Sekalinya malaikat Jibril datang kepada wanita, ya, datang kepada Siti Maryam. Itu. Jadi sekalipun Siti Maryam ini tidak jadi nabi, tidak jadi rasul, kedudukannya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat Jibril mengatakan, aku ini utusan dari Allah, bahwa engkau nantinya akan mempunyai anak seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki yang sangat taat kepada Allah. Lalu dia mengatakan, padahal aku tidak disentuh laki-laki, gitu. Katanya malaikat Jibril, inilah keputusan Allah. Bagi Allah sangat mudah. Begitu Allah mengatakan kun fayakun, sekalinya bujur. Begitu dia mulai merasa hamil, merasa sudah, Siti Maryam ini keluar ke sebelah timur, ke sebelah timur. Asalnya di Baitul Maqdis. Saya ditakdirkan sampai ke Baitul Maqdis itu, dan sampai ke tempatnya Nabi Isa lahir di Bait Lehem. Bait itu artinya rumah, Lehem itu artinya kambing. Di rumah kambing, kandang kambing, di sana dia
Ya, di sana dia diamnya, di sana dia diamnya. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, tatkala hamilnya makin tua, sebenarnya Siti Maryam itu sangat gelisah gitu. Di dalam Al-Quran diceritakan mulai dari ayat surat Maryam ayat 16 sampai ayat 34 kalau tidak keliru, sampai ayat 34 itu. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tapi saya potong yang berhubungan dengan masa kelahirannya. Di ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aja'ahal mahadu ilal jid'in nahlah qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan musiyya. Kemudian rasa sakit yang akan melahirkan memaksanya dia bersandar pada pangkal korma, dan Maryam berkata, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi orang yang tidak diperhatikan, tidak diperhatikan dan dilupakan. Jadi waktu sakit itu, lalu dia keluar di Bethlehem itu, di kandang kambing, bersandar dia ke pohon korma. Kemudian fanadhaha min tahtihal alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Di ayat 24, maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau sedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Jadi orang sendirian mau melahirkan kan bingungnya luar biasa. Dia berada di tempat yang gersang asalnya, makanya di pohon korma gitu. Jadi kebingungannya luar biasa, kayak apa nantinya aku setelah melahirkan, gimana. Belum nanti pertanggungjawabanku kepada orang kayak apa gitu. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan, kamu jangan sedih gitu. Kamu jangan sedih. Tuh di bawahmu itu ada aliran sungai nantinya. Sehingga kamu nantinya bisa membersihkan anaknya, bisa minum seperti itu. Kemudian katanya di ayat 25-nya, wa huzziya ilaiki bijid'in nahlah tusakit alaiki rutaban janiyah, dan goyanglah pangkal korma itu ke arahmu, niscaya pohonnya akan menggugurkan buah korma yang masak kepadamu. Bapak dan saudara sekalian, ternyata lahirnya Nabi Isa ini yaitu musim korma masak. Jadi musim korma. Musim korma ini terjadi kalau sudah masak terjadi sekitar bulan Juli dan Agustus, bukan musim salju. Nah itu. Jadi musim korma masak sekitar mungkin awal Juni sudah ada yang masak, bulan Juli dan akhir
dan akhir korma masak itu sekitar bulan Agustus itu, dan itu sedang panas-panasnya, karena buah korma itu bisa masak kalau panas cuaca itu sekitar 40 derajat Celcius. Nah, disitulah Nabi Isa lahir. Jadi dalam Al-Quran Allah memberitahu bahwa Nabi Isa itu bukan lahirnya bulan Desember, karena bulan Desember adalah musim salju itu. Oleh sebab itu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita sangat yakin dengan apa yang diungkapkan Allah ini, bahwa Nabi Isa itu lahirnya di masa korma berbuah dan sangat masak. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kemudian setelah lahir, Allah mengatakan lewat malaikat Jibril, makan dan minum, bersenang-senang. Kalau begitu, Siti Maryam melahirkan ini dibantu oleh malaikat itu. Siti Maryam adalah manusia suci, yang dilahirkan ini adalah orang yang suci. Yang membantunya jelas malaikat yang suci. Mesti kelahirannya sangat menyenangkan. Mesti kelahirnya seperti itu. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di dalam ayat berikutnya kemudian ada keraguan yang luar biasa. Kayak apa aku ini nantinya kalau ketemu orang? Malaikat Jibril mengatakan, kalau kamu ketemu dengan orang, ngomongnya begini, aku hari ini berpuasa, kada ngomong, aku berpuasa. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, jarak dari Baitul Maqdis ke Baitul Laham itu diperkirakan mungkin sekitar 40 kilo, mungkin lebih. Jadi seperti itu. Jadi setelah perjalanan mesti ketemu dengan orang. Aku puasa. Dan tentunya Siti Maryam diberi kekuatan yang luar biasa oleh Allah, ya, bisa menggoyang pohon korma. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau pas ada pohon kelapa goyang, ya, kalau sini kan tidak ada korma, ya pohon kelapa aja dah goyang. Tapi Siti Maryam tidak tanggung-tanggung bisa. Oleh sebab itu, dalam renungan saya, dari Bait Laham ke Baitul Maqdis itu jauh itu, tapi diberi kekuatan yang luar biasa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kemudian Maryam dengan anaknya ini langsung menjumpai kaumnya. Jadi menjumpai sanak keluarganya itu di Baitul Maqdis. Apa kata keluarganya ini? Menuduh Siti Maryam ini disangka berzina, mempunyai anak laki-laki. Itu dituduh seperti itu. Lalu dia bertanya gitu. Tapi Siti Maryam ini menunjuk kepada anaknya. Kata orang banyak keluarganya ini, bagaimana aku bisa ngomong dengan anak yang baru lahir itu. Kemudian ternyata anak yang baru lahir itu langsung ngomong, berkata, berarti anak yang baru lahir sudah mendengar cercaan orang itu kepada mamanya, sudah tahu.
Di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 30, 31, 32, 33. Saya bacakan pelan-pelan. Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Dan Isa berkata, sesungguhnya aku ini adalah Abdullah, hamba Allah, ajudan Allah itu. Dan dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Di ayat 30-nya. Ya, ada 3 pernyataannya. Aku ini adalah hamba Allah. Kemudian aku ini diberi kitab, itu kitab Injil, dan menjadikan aku seorang nabi. Ada 3 ciri sudah. Kemudian di ayat 31, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi. Yang diberkahi itu artinya orang yang selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup. Yang pertama tadi, dia hamba Allah. Yang kedua, mendapatkan kitab. Yang ketiga, sebagai nabi. Yang keempat, selalu diberi berkah. Dia melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Kemudian yang berikutnya, mengerjakan sholat. Yang keenam, yaitu zakat. Sudah 6 sudah cirinya. Kemudian di ayat berikutnya, yaitu di ayat 32, wabarran biwalidati walam yaj'alni jabbaran sakiyya. Dan aku berbakti kepada ibuku, itu yang ke-7. Kemudian yang ke-8, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong, aku tidak sombong. Dan yang ke-9, dan aku tidak celaka. Cirinya. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah. Terima kasih, Pak. Ya. Di ayat 33-nya, wassalamu alayya yauma walidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilempahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ada 9 cirinya. Dan dia akan selamat waktu lahir, waktu mati, waktu bangkit. Bapak dan saudara, ayat ini memang menjadi ciri dari Nabi Isa alaihissalam. Tapi ini ciri siapa saja. Ciri siapa saja yang apabila orang ini selamat di waktu lahir, selamat di waktu mati, dan selamat di waktu dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin selamat
di 3 keadaan ini, waktu lahir, matinya, dan hidup kembali, bangkit kembali, cirinya harus 9. Ada 9. Yang pertama adalah menjadi ajudan Allah, hamba Allah. Ciri yang pertama, ini sebenarnya untuk kita ini. Kalau kita ingin selamat waktu lahirnya, waktu meninggalnya, dan bangkit nantinya, hendaknya jadi hamba Allah, ajudan Allah. Itu. Pian pernah melihat ajudan? Kapan melihat ajudan? Oi, pernah melihat ajudan? Kalau dalam upacara itu, ya, ajudannya siapa? Jadi ajudan. Jadi ada pemimpin upacaranya, pembinanya, kemudian ajudan. Ajudannya ini sejajar atau di belakangnya? Di belakangnya, di wajah. Apa yang diperintah oleh ajudan langsung dia kerjakan, apa yang dilarang dijauhi. Syarat pertama, kalau kita menjadi hamba Allah yang nantinya selamat di waktu lahir, mati dan bangkit kembali, yaitu apa yang diperintah oleh Allah kita kerjakan, apa yang dilarang dijauhi. Ciri ini sudah ada insyaallah pada kita semua. Kemudian yang nomor 2, kalau Nabi Isa diberi kitab Injil, sedangkan kita diberi kitab apa? Ciri yang kedua, selalu pelajari Al-Quran. Harus selalu dipelajari Al-Quran. Kita disuruh mempelajari Al-Quran. Karena kalau kita tidak mempelajari Al-Quran, tidak baca Al-Quran, tidak memperhatikan ayat-ayatnya, dan tidak melaksanakan apa yang diperintahkan, maka kita menjadi temannya. Jadi temannya siapa? Jadi temannya setan itu. Yang mengatakan Allah dalam Al-Quran surat 43 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Kasih, berpaling dari kitab Allah yaitu Al-Quran, tidak pernah membacanya, tidak pernah memperhatikannya dan menerapkannya, maka temannya adalah setan. Dan saya sangat yakin Bapak dan saudara-saudara sekalian selalu baca Al-Quran. Katanya Nabi, setan itu menggoda manusia 2 kali sehari, di waktu subuh dan di waktu maghrib. Oleh sebab itu, sekalipun sebentar baca Al-Quran. Ciri yang ketiga yaitu seorang nabi. Nabi ini berasal dari naba, menyampaikan berita. Jadi tugas pian mendapatkan ilmu agama itu jangan dimakan sorangan, tapi disampaikan ke siapa? Ya, kesampaikan siapa? Ya, paling tidak kepada keluarga dulu, kepada istri, kepada anak. Kalau istri suaminya tidak datang, istri menyampaikan kepada suami, saling menyampaikan, saling mengingati. Kemudian anak, menantu, keturunan, kepada keluarga, kepada sahabat, itu harus menyampaikan, harus menyampaikan. Bapak dan saudara sekalian, itu pesan di ayat 30 surat 19. Di ayat 31-nya yaitu
dan Dia menjadikan aku orang yang diberkahi. Yaitu diberkahi itu orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan, selalu beramal soleh, ngerjakan apa saja tapi amal soleh, tidak mengerjakan amal salah. Bapak dan saudara sekalian, itulah yang berikutnya. Jadi harus mengerjakan amal soleh. Kemudian di mana saja aku berada. Jadi berada di mana saja selalu menyampaikan amal soleh. Ketemu dengan kawan pakai salam, keluar dari rumah kaki kanan atau kaki kiri? Hah? Ya, keluar kiri kalau masuk rumah. Ya, kalau masuk ke dapur, masuk ke dapur kan ada batasnya dari rumah tangga ke dapur, kaki kanan atau kaki kiri? Oi, ya, pokoknya dapur di tempat kebaikan ya kaki kanan gitu. Dari dapur ke dalam rumah kaki apa? Jangan, oh ini kededa anunya, tetap lakukan. Kalau ke kamar mandi, nah sudah tahu semuanya keluarnya. Nah itu termasuk kebaikan-kebaikan. Apa saja lakukan kebaikan-kebaikan di mana saja kamu berada, dan memerintahkan kepadaku yaitu mengerjakan sholat, kemudian menunaikan zakat. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, sholat sudah kita lakukan insyaallah, kemudian zakat. Tapi tidak semua orang hartanya cukup satu nisab lalu cukup haulnya, tidak sampai. Oleh sebab itu penggantinya apa? Berinfak, bersedekah. Lakukan sedekah yang banyak, berinfak dan sebagainya. Pokoknya mengeluarkan sebagian harta diberikan kepada orang lain. Itu infak yang tertinggi itu diberikan ke siapa? Bapak saudara sekalian yang dirahmati Allah, infak yang tertinggi diberikan ke siapa? Ini saya bacakan lagi ya, diingat infak yang tertinggi. Yas'alunaka madza yamfikun Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal akrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'aluna min khairin fa innallahu bihi alim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakan, harta apa yang kamu infakkan hendaklah yang pertama untuk kedua orang tua. Tapi karena sudah punya pasangan, orang tuanya pasangan, yaitu mertua, itu yang nomor satu diingat. Baru yang lain kepada kerabat, kepada anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan. Sekalinya orang tuanya sugih, tidak perlu diberi duit. Kayak apa? Tanyakan, pian kepingin apa mak? Pian kepingin apa bah? Ditanyakan, ya. Jangan kepinginnya aku kepingin mandai. Nah itu. Atau aku kepingin kalang-kalak gitu. Ya, carikan itu. Karena duitnya sudah banyak, kepinginnya yang aneh-aneh misalnya. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, tanyakan orang tua yang sudah mampu itu lebih sugih dari pian. Apa keinginannya gitu. Karena ada perintah di dalam Al-Quran. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang berikutnya yaitu yang ayat 32-nya, berbakti kepada ibuku
Yaitu kalau Nabi Isa memang kepada ibunya karena tidak punya bapak. Kalau kita kan punya bapak ibu, berbakti kepada ibu dan bapak. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dalam hadis berbakti kepada ibu dan bapak ada bedanya, yaitu kepada siapa saya berbakti ya Rasul? Kepada ibumu. Sesudah itu kepada siapa? Kepada ibu. Sesudah itu kepada ibu. Dan sesudah itu baru kepada bapakmu. Kenapa kok begitu? Sudah pian pelajari. Kenapa? Oi. Ya. Karena ibu yang mengandungnya. Ibu yang mengandungnya. Bapaknya mengandung. Ada. Yang nomor 2, ibu yang melahirkan. Bapaknya melahirkan. Ada juga. Yang ketiga, ibu yang menyusui. Ini tidak pernah dilakukan oleh bapak. Gitu. Oleh sebab itu kepada ibu dahulu, baru kepada bapak. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kemudian dan tidak menjadikan seorang yang sombong dan celaka. Bapak dan saudara sekalian, orang yang sombong itu dijelaskan di ayat yang lain. Apabila kita dapat musibah, lalu menyalahkan Allah, ya, orang yang demikian sombong namanya. Ya, begitu kita dapat musibah yang tidak disukai, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi menerima dengan senang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatakan itu. Kemudian yang kedua, apabila kita mendapatkan rezeki, jangan membanggakan diri. Karena orang yang membanggakan diri dengan rezeki yang diberikan Allah, orang ini bisa celaka. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara, apa saja kejadian, apa saja yang terjadi pada diri kita harus diterima dengan senang. Tidak boleh sedikit pun ada kenapa kok aku dan sebagainya. Demikian juga apabila kita diberi kenikmatan, jangan mengatakan ya kalau ini kan hasil usahaku, itu sangat bahaya itu. Orang itu membanggakan diri, karena membanggakan diri bisa membuat dirinya celaka. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, 9 ini hendaklah kita renungi, kalau bisa kita kerjakan semuanya. Orang yang demikian ini salam sejahtera pada hari dilahirkan, pada hari meninggal, dan pada hari dibangkitkan. Pertanyaan saya, kalau begitu kita mengucapkan selamat kelahiran terhadap Nabi Isa, boleh apa enggak? Oi, boleh apa enggak? Boleh. Ya, boleh. Tapi bila mengucapkannya? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Karena tidak tahu, ya, tidak ada tanggalnya. Itu. Oleh sebab itu mengucapkan selamat Natal di bulan ini bincul bujuran, ya, bincul bujuran. Kayak apa? Tetanggaku, teman Boahek sekali misalnya, kalau aku hari raya, dia datang membawa oleh-oleh dan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Lalu pas pian kayak apa? Kayak apa? Atau ada yang paling susah sekali, bos saya misalnya, kemarin waktu hari raya dia datang sekeluargaan membawa oleh-oleh mengucapkan ini.
Lalu besok ini pas Natal kayak apa ini? Oi, kayak apa? Kayak apa? Pak, kita ini memang katakan sejujurnya agar jangan ada dusta di antara kita. Saya ini dosen, anak buah ini banyak yang ini banyak gitu. Dan kalau hari raya ya Allah ngasih macam-macam. Dan tatkala Natal ngundang supaya hadir, mengundang. Tapi saya bilang, aku hari Natalnya aku tidak datang. Tapi kalau aku datang pada hari bukan itu, aku akan silaturahim, ya, hubungan kekeluargaan saja. Aku akan datang, gitu. Jadi saya pada hari hanya memang tidak datang. Tapi hari lainnya saya datang dan saya beritahu saya mau datang. Begitu datang saya tidak mengucapkan salam, ya, cuma salaman biasa. Kemudian berpandiran, tidak tanggung-tanggung. Yang ngundang ini kepala brudernya. Nah, kepala bruder mahasiswa saya. Susternya sama. Nah, kayak apa ini? Ini kayak apa? Jadi saya datang ke tempat brudernya itu. Waktu saya datang, sudah saya beritahu saya datang, tapi datang dalam rangka silaturahim biasa. Gitu. Sekalinya ada anjingnya menjaga, ada anjingnya. Jadi saya bilang, tolong anjingnya dimasukkan. Kenapa Pak? Enggak, tolong. Aku paling takut dengan anjing gitu. Dah, duduk situ. Duduk. Waktu mau disuguhi makanan, saya tanya, ini dari mana masakan ini? Gitu. Pak, ini dari kakak saya yang beragama Islam, Pak. Ini saya suguhkan ke pian. Ini beneran. Nah ini, gitu. Lalu tatkala pas disuguhi makanan, ada masakan, dia terang-terangan, Pak yang masak itu nah sebelah nah orang Islam, hanya dikirim pian tahu. Nah saya hanyar mau, tapi saya memang beritahu karena aku tidak boleh gitu. Cuma karena kamu dengan aku sahabat, aku menyambung persahabatan ini. Jadi memang terang-terangan supaya tidak ada masalah. Jadi ini kemungkinan yang hadir ini ada kawan yang agamanya Natalan, mungkin ada. Ya, kayak apa gitu. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita di dalam hidup ini memang disuruh melakukan saling kenal mengenal, ya, satu dengan yang lain. Itu perintah Allah itu dalam surat Al-Hujurat ayat berapa itu? Ya, saling kenal mengenal dalam surat Al-Hujurat ayat 3 ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nah, sudah habiskah? Ceramahnya memang sudah habis juga, ya. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, oleh sebab itu marilah kita menjaga akidah kita sebaik-baiknya, tetapi kita tetap melakukan hubungan silaturahim dengan orang lain, ya, dengan siapa saja, dengan saling berkenalan dengan siapa saja. Yang paling bagus adalah mengatakan sejujurnya kenapa tingkah lakunya demikian. Tunjukkan ayat-ayat Al-Quran yang kita yakini ini yang tidak membolehkan. Kenapa saya dilarang bertuhan kepada Nabi Isa, dilarang ini dan sebagainya. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan akidah kita tetap bertahan bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang paling akhir ini, karena musibah ini selalu banyak, ini hampir tiap hari. Jadi beberapa 3 hari yang lalu ribuan rumah roboh di Cianjur itu. Kemudian kemarin di Tangerang, kemudian kemarin di mana, di Bekasi, ya di Bekasi. Di sampingnya Bekasi apa? Kerawang. Ini banyak sekali. Supaya kita dilindungi oleh Allah, ayatnya di dalam Al-Quran ini yang terakhir, innal ladzina yatlunal kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Mari kita pelajari Al-Quran, baca Al-Quran dan ikuti ajarannya. Solatnya jangan bolong-bolong, syukur dengan mengerjakan solat sunnah. Kemudian yang terakhir berinfak. Masjid ini memerlukan dana, oleh sebab itu banyak berinfak. Saudara-saudara kita yang sekarang kena musibah perlu dana. Siapa tahu ada sebagian dari rezeki, berikanlah infak. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.